Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Onur Rafiq, mahasiswa Fakultas Agama Islam Unip 7 Jombang. Akan menjelaskan tentang uji analisis varian atau yang disebut ANOVA satu arah. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, sehingga Analysis on Way ANOVA yang juga disebut sebagai ANOVA satu jalur atau satu arah adalah salah satu uji komparasi yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dalam kurung data yang lebih dari dua kelompok. ANOVA satu arah atau yang disebut on-way ANOVA merupakan one-way ANOVA merupakan variabel penelitiannya hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel Y, dependent variable. ANOVA satu arah ini akan menghitung jumlah eksperimen rata-rata, standar deviasi, standar galat rata-rata, nilai maksimum, nilai minimal, interval keyakinan rata-rata, uji Levens untuk kesamaan varians dan label ANOVA. ANOVA one way ini digunakan untuk melakukan uji rata-rata perlakuan treatment dari sebuah percobaan yang menggunakan satu faktor yang memiliki 3 atau lebih kelompok. Itulah mengapa disebut dengan ANOVA satu arah, dikarenakan hanya menguji satu faktor saja. Kriteria data yang dapat diuji menggunakan ANOVA satu arah. Jadi sebelum masuk yang ke kriteria di sini, saya akan menambahkan sedikit tentang persyaratan untuk melakukan uji ANOVA. Yang pertama itu variabel minimal 3 variabel. Yang kedua, masing-masing variabel yang dianalisis independen. Yang ketiga, memiliki data berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Seperti halnya kriteria data yang dapat diuji menggunakan ANOVA satu arah. Yang pertama itu data, nilai variabel faktor harus integral, data kategori, dan variabel independen harus data kuantitatif, interval atau rasio. Data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Variabel dari sampel tersebut adalah sama, homogen. Sampel tidak berhubungan satu sama lain. Dalam beberapa kasus tertentu, uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antar kelompok. Sederhana yang saya angkat kasus pada pembelajaran kali ini, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pembelian makanan snack pada sebuah bazar dalam jangka waktu per minggu. Untuk itu dilakukan penelitian survei terhadap masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah dengan sampel 90 orang yang masing-masing 30 dari kalangan atas, 30 dari kalangan menengah, dan 30 dari kalangan bawah yang diambil secara acak untuk diuji. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, ini data yang saya peroleh dari penelitian tersebut. Langsung saja ya, langsung kita menuju ke SPSS untuk menganalisis atau mencari hasilnya. Di sini hipotesisnya saya mengambil kalau HO tidak terdapat perbedaan rata-rata pembelian snack dari kalangan atas, menengah, dan bawah, dan yang HA terdapat perbedaan rata-rata pembelian snack dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, mungkin semua bisa membuka SPSS-nya masing-masing ya. SPSS, kita masuk ke SPSS yang pertama. Kita klik variable view. Nah, di sini. Ini yang nama kita ganti penjualan, dan yang kedua itu kalangan. Nah, karena value-nya 3 untuk yang kalangan, maka di sini kalau kita ketik non atau 3 titik di samping, maka kan keluar kayak gini. Nah, untuk yang value ini dikasih nomor 1, untuk labelnya diisi atas ini. Habis itu tekan ADD. Selanjutnya sampai nomor 3, kalau yang
kedua value-nya dikasih nomor 2, labelnya dikasih ke menengah. Habis itu ADD lagi. Yang ketiga yaitu kita ambil atau kita ketik angka 3, habis itu yang labelnya kita tulis bawah, yaitu ADD. Di situ tekan OK. Selanjutnya ke data. Nah, saatnya kita yaitu memasukkan data ini. Nah, yang data ini ya, untuk penjualan ini semua yang ada di tabel kita masukkan ya. Ini dengan kolom penjualan isikan kolom penjualan ini ya. Yang pertama itu data hasil penjualan sebanyak 30 menurun. 30 menurun ini diisi sesuai tabel yang ada di PowerPoint tadi. Selanjutnya untuk kalangannya diisi nomor 1 sampai nomor 30 ini. Dan yang kedua yaitu kita masukkan data yang menengah tadi dari mulai nomor 31 sampai 60 lah. Ini berarti diisi kolom kalangan yang kedua, yaitu kalangan menengah. Selanjutnya itu kalangan bawah, yaitu kolom yang ketiga dari tabel PowerPoint tadi. Dimasukkan semua. Habis itu kalangannya ditulis angka 3 kayak gini. Setelah selesai menginput data semua, kita ketik analyze. Nah, dan setelah ketik analyze, kita memilih yang general. Kita milih yang comparements. Terus itu kita ke bawah pilih yang on by ANOVA ini. Oke. Awalnya data kan di sini semua antara penjualan dan kalangan. Kalau yang penjualan kita pindah ke kotak sini, yang kalangan kita ke kotak faktor ini. Habis itu kita tekan hot heads ini untuk tulisan LSD ya. Ini kita centang, habis itu kita tekan continue. Selesai itu kita ke options. Nah ini untuk deskriptif ini kita centang, dan juga homogeneity ini kita centang. Situ continue, habis itu tekan OK. Nah akhirnya ketemu hasilnya ya. Ini hasilnya hasil dari penghitungan kita ini. Langsung kita masuk ke PowerPoint. Kita masuk ke PowerPoint-nya untuk melihat hasilnya tadi. Langsung terlihat. Nah ini output dari SPSS yang kita kerjakan tadi. Hasil output dapat disimpan dengan cara besar, kemudian berilah nama yang Anda inginkan, misal output 1.5. Adapun FPS dapat dilihat sebagai berikut. Pada tabel tersebut memuat banyak data masing-masing. Untuk kalangan atas 30, kalangan menengah 30, dan kalangan bawah 30. Ini ya. Nah ini atas 30, menengah 30, bawah 30. Untuk rata-rata tingkat penjualan pada kalangan atas yaitu 26,6333. Itu rata-ratanya hasil dari penghitungan kita. Untuk kalangan atas, untuk kalangan menengah itu 24,4667, dan kalangan bawah 23797. Itu pada tabel kedua. Pada tabel test of variance ya, memuat hasil analisis uji kehomogenean varians populasi dan taraf signifikan dengan hipotesis HO varians kelompok populasi adalah sama, varians kelompok populasi adalah beda. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0.112.
lebih besar 0,05, karena di sini kan lebih besar dari yang ditetapkan maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya variasi ketiga kelompok populasi adalah sama. Setelah variasi ketiga kelompok adalah sama, kemudian dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah ketiga kalangan masyarakat mempunyai efektivitas yang sama atau berbeda. Akan dibuktikan dengan pengujian hipotesis sebagai berikut. Nah, ini hasil ANOVA-nya. Dengan ketentuan HO tidak terdapat perbedaan rata-rata pembelian snack pada kalangan atas, menengah, dan bawah, dan HA terdapat perbedaan rata-rata pembelian snack pada kalangan atas, menengah, dan bawah. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara sebagai berikut. Dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dengan dasar pengujian, jika F hitung lebih besar, maka HO ditolak. Jika F hitung lebih sedikit, maka HO diterima. Untuk menghitung harga F tabel didasarkan pada derajat kebebasan N1, maka dikatakan harga F tabel untuk tarif signifikansi 0 sebesar 3 berdasarkan tabel ANOVA diperoleh harga F hitung F tabel lebih besar dari 1,665 besar dari lebih kecil dari 31, besar dari 3110, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan ya. Tingkat penjualan snack pada masyarakat atas, menengah, dan bawah, atau bisa dibuktikan dengan tabel berikut. Nah, ini ya yang ada panahnya itu, dengan cara membandingkan taraf signifikan dengan galatnya. Jika signifikansi HA diterima, jika signifikansi lebih besar maka HA ditolak. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh signifikansi 0,197 dengan 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan pembelian snack pada masyarakat kalangan atas, menengah, dan bawah. Dengan tabel Hodge LCD digunakan untuk mengetahui perbedaan MEN antara masyarakat kalangan atas, menengah, dan bawah. Untuk kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut, maka berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata pembelian snack yang telah diuji pada masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah adalah sama, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan pembelian yang signifikan pada masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Dengan apabila dilihat berdasarkan perbedaan MEN antara masyarakat kalangan atas dengan masyarakat kalangan menengah atau masyarakat kalangan atas dengan kalangan bawah, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi tidak ada perbedaannya ya untuk pembelian snack antara kalangan atas, menengah, dan bawah. Ini sama semua. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.